Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para purna bakti yang telah memberikan segenap tenaga, pikiran, dan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara tercinta ini. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Kami senantiasa mendoakan agar di masa istirahat yang mulia ini, Bapak dan Ibu selalu dilimpahi kesehatan yang paripurna, ketenangan hati, serta kebahagiaan bersama anak, cucu, dan keluarga besar di rumah. Kami sangat memahami bahwa di masa purna tugas ini, setiap informasi mengenai hak-hak keuangan, terutama terkait dana pensiun, adalah hal yang sangat dinantikan dan menjadi perhatian utama. Informasi yang jelas bukan sekadar soal angka, melainkan soal kepastian untuk merencanakan kebutuhan harian, membiayai pengobatan rutin, atau sekadar berbagi kebahagiaan dengan cucu tersayang di akhir pekan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk sejenak, menyiapkan segelas teh hangat, dan menyimak penjelasan mendalam yang telah kami susun dengan penuh rasa hormat serta empati terhadap situasi yang mungkin tengah Bapak dan Ibu alami saat ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kesabaran Bapak dan Ibu selama ini dalam menghadapi dinamika birokrasi adalah wujud kedewasaan dan dedikasi yang luar biasa. Dan untuk itu kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kehidupan setelah masa bakti, baik bagi Bapak dan Ibu mantan aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, maupun bagi para janda, duda, dan ahli waris, seringkali diwarnai dengan berbagai tantangan administratif yang terkadang terasa sedikit membingungkan. Terkadang ada rasa cemas yang muncul ketika mendengar kabar mengenai kenaikan gaji atau pencairan dana tambahan, namun di sisi lain, saldo di buku tabungan belum menunjukkan perubahan yang diharapkan. Fenomena ini seringkali menimbulkan pertanyaan di dalam hati, apakah ada yang salah dengan data kita, ataukah memang ada proses yang belum selesai di meja birokrasi? Penting untuk kita pahami bersama bahwa sistem pembayaran pensiun di negara kita saat ini sedang bertransformasi menuju integrasi digital yang menyeluruh. Meskipun tujuannya sangat baik, yaitu untuk mempercepat dan mempermudah layanan, masa transisi ini seringkali menyisakan celah administratif yang menyebabkan adanya hak-hak tertentu yang seolah-olah tersembunyi atau belum terbayarkan tepat waktu. Dana yang kami maksud di sini adalah apa yang sering kita sebut sebagai rapel atau kekurangan bayar yang muncul akibat adanya penyesuaian regulasi, kenaikan pangkat anumerta, atau penyesuaian tabel gaji pokok baru yang belum sempat terproses secara otomatis pada bulan-bulan sebelumnya. Mari kita bicara lebih dalam mengenai konsep rapel yang seringkali menjadi tanda tanya besar. Bapak dan Ibu sekalian, rapel pada dasarnya adalah hak keuangan yang muncul karena adanya selisih antara nominal yang seharusnya diterima berdasarkan peraturan terbaru dengan nominal yang secara nyata telah dibayarkan. Misalnya saja, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan gaji pokok sebesar persentase tertentu, namun sistem di bank atau lembaga pengelola pensiun seperti Taspen atau Asabri masih menggunakan data lama karena menunggu petunjuk teknis atau surat edaran resmi. Selisih inilah yang menumpuk dan menjadi hak yang harus dibayarkan di kemudian hari. Namun, ada kalanya rapel ini tidak langsung masuk secara otomatis ke rekening Bapak dan Ibu karena memerlukan verifikasi data yang lebih mendalam, terutama bagi mereka yang memiliki kasus khusus seperti perpindahan kantor bayar, perubahan status keluarga dari penerima pensiun sendiri menjadi pensiun janda atau duda, atau bagi ahli waris yang baru saja mengurus administrasi kematian. Dalam banyak kasus, dana ini tetap tersimpan aman di sistem negara, namun memerlukan tindakan aktif dari kita untuk memastikan bahwa jembatan administrasi antara data pusat dan data perbankan sudah terhubung dengan sempurna tanpa ada hambatan satupun. Mengenai waktu pencairan dan proses validasi ini, kita seringkali mendengar berbagai rumor mengenai tanggal-tanggal tertentu yang menjadi patokan. Berdasarkan pola administratif yang biasa berjalan di lembaga keuangan negara, sinkronisasi data seringkali mencapai titik kematangan di sekitar tanggal 20 pada setiap bulannya. Meskipun angka 20 ini bukanlah sebuah jaminan mati bahwa dana akan langsung tersedia di mesin ATM, namun secara teknis,
Tanggal ini sering menjadi tenggat waktu internal bagi operator sistem untuk merampungkan validasi data sebelum dikirimkan ke bank pembayar. Oleh sebab itu, jika Bapak dan Ibu merasa ada hak rapel yang belum diterima, periode setelah tanggal tersebut seringkali menjadi waktu yang paling tepat untuk melakukan pengecekan secara lebih saksama. Kami memahami bahwa menunggu adalah pekerjaan yang melelahkan, apalagi ketika kebutuhan rumah tangga terus berjalan setiap harinya. Ada rasa rindu akan kepastian yang seringkali terbentur oleh lambatnya pembaruan status di aplikasi atau antrean yang panjang di kantor cabang. Kritik halus ini tentu merupakan aspirasi bersama agar pihak terkait dapat terus meningkatkan kecepatan layanan digital mereka, sehingga para orang tua kita tidak perlu lagi merasa was-was hanya untuk menanyakan hak yang sudah seharusnya mereka terima. Proses teknis di balik layar sebenarnya melibatkan sinkronisasi yang cukup rumit antara data di kementerian terkait, database kependudukan, serta sistem internal perbankan. Salah satu hal yang sering menjadi kendala adalah apa yang disebut dengan SKPP atau Surat Keterangan Penghentian Pembayaran untuk Rapel. Dokumen ini sangat krusial karena menjadi dasar bagi bank untuk melepaskan dana yang tertahan. Jika terjadi ketidakcocokan data, misalnya perbedaan satu huruf saja pada nama di kartu tanda penduduk dengan nama yang terdaftar di buku pensiun, sistem keamanan perbankan secara otomatis akan menunda transaksi demi melindungi dana Bapak dan Ibu dari potensi salah sasaran. Kasus ini sering menimpa para warakauri atau penerima pensiun ahli waris, di mana data almarhum atau almarhumah harus divalidasi ulang dengan data penerima yang baru. Kami menyarankan agar Bapak dan Ibu tidak segan untuk memeriksa kembali kelengkapan dokumen pendukung, seperti memastikan bahwa akun bank masih dalam status aktif dan tidak pasif karena jarang digunakan. Rekening yang pasif seringkali menjadi penyebab utama mengapa dana rapel yang seharusnya masuk justru tertolak oleh sistem perbankan dan kembali ke kas negara untuk sementara waktu. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa menggunakan telepon pintar, aplikasi seperti Taspen Mobile atau layanan serupa dari Asabri sebenarnya merupakan alat yang sangat membantu untuk memantau status pembayaran secara mandiri dari rumah. Di dalam aplikasi tersebut, Bapak dan Ibu dapat melihat bagian estimasi atau rincian pembayaran untuk mendeteksi apakah ada komponen kekurangan gaji yang sudah terjadwal. Namun, kami juga mengerti bahwa bagi sebagian besar angkatan Bapak dan Ibu, berinteraksi dengan layar ponsel terkadang terasa lebih rumit daripada berbicara langsung dengan petugas di kantor. Tidak perlu merasa sungkan jika harus meminta bantuan kepada anak atau cucu untuk membantu mengoperasikan aplikasi tersebut. Kebersamaan ini justru bisa menjadi momen indah untuk bercengkerama sambil memastikan urusan administrasi berjalan lancar. Namun, jika Bapak dan Ibu lebih merasa nyaman untuk datang langsung, kami menyarankan untuk datang ke kantor mitra bayar atau kantor cabang terdekat dengan membawa dokumen asli seperti KTP dan buku pensiun. Sampaikanlah maksud Bapak dan Ibu dengan bahasa yang santun namun tegas, bahwa Bapak dan Ibu ingin melakukan pengecekan terhadap kemungkinan adanya rapel atau selisih bayar yang belum masuk ke rekening karena proses validasi data. Dalam perjalanan mendapatkan hak ini, kami juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk selalu waspada terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di tengah situasi di mana informasi menyebar dengan sangat cepat, terkadang muncul pihak-pihak yang mengaku bisa mempercepat proses pencairan dana pensiun dengan meminta imbalan tertentu atau menanyakan data rahasia seperti nomor PIN dan kode OTP. Mohon diingat dengan sungguh-sungguh bahwa instansi resmi pemerintah tidak pernah memungut biaya sepeser pun untuk proses klaim rapel atau pembaruan data pensiun. Segala bentuk layanan adalah gratis dan menjadi kewajiban negara untuk memberikannya kepada Bapak dan Ibu. Jika ada seseorang yang menghubungi melalui telepon atau pesan singkat dan menjanjikan kemudahan dengan syarat tertentu, harap segera mengabaikannya atau berkonsultasi dengan anggota keluarga. Kita harus tetap tenang dan tidak terburu-buru, karena ketenangan adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam skema penipuan yang memanfaatkan harapan para pensiunan. Informasi yang paling terpercaya hanya berasal dari kanal resmi dan pengumuman langsung di kantor bayar
yang sudah bertahun-tahun melayani Bapak dan Ibu sekalian. Selain masalah teknis, kami juga ingin menyentuh sisi emosional yang sering Bapak dan Ibu rasakan. Kami tahu bahwa terkadang ada rasa kecil hati ketika melihat harga kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik. Sementara penyesuaian dana pensiun terasa berjalan di tempat atau sangat lambat. Kebutuhan untuk biaya kontrol kesehatan ke rumah sakit, membeli obat-obatan yang mungkin tidak sepenuhnya di-cover oleh jaminan kesehatan, atau sekadar keinginan untuk memberikan uang jajan kepada cucu saat mereka datang berkunjung, adalah hal-hal yang sangat manusiawi dan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, jika terjadi keterlambatan atau hambatan dalam pencairan rapel, wajar jika muncul rasa kesal atau kecewa. Namun, mari kita hadapi ini dengan kesabaran khas para pejuang. Kritik kita terhadap birokrasi adalah kritik yang membangun, yang lahir dari harapan agar sistem pelayanan publik kita semakin hari semakin memuliakan para lansia dan purnawirawan. Kita semua berharap agar para petugas di lapangan memiliki rasa empati yang sama besarnya dengan tanggung jawab mereka, sehingga setiap keluhan Bapak dan Ibu dapat didengarkan dengan hati yang lapang dan diselesaikan dengan tangan yang cekatan. Sebagai langkah nyata yang bisa Bapak dan Ibu lakukan hari ini, selain mengecek saldo secara berkala, pastikan juga bahwa proses otentikasi wajah atau sidik jari melalui aplikasi telah dilakukan dengan benar. Seringkali, kegagalan otentikasi menjadi penghambat utama cairnya dana bulanan maupun dana rapel. Pilihlah ruangan dengan pencahayaan yang terang saat melakukan otentikasi wajah agar kamera ponsel dapat menangkap detail dengan jelas. Jika sering mengalami kegagalan, jangan ragu untuk meminta bantuan petugas bank saat Bapak dan Ibu mengambil gaji pensiun bulan depan agar dilakukan pembaruan data biometrik. Kadang-kadang, perubahan fisik seiring bertambahnya usia membuat sistem memerlukan rekaman data yang baru. Selain itu, simpanlah seluruh salinan struk pengambilan gaji atau rekening koran selama beberapa bulan terakhir. Dokumen-dokumen kecil ini sangat berguna sebagai bukti jika suatu saat Bapak dan Ibu perlu melakukan rekonsiliasi data di kantor pusat untuk mengklaim kekurangan bayar yang mungkin belum tercatat dengan benar di sistem bank lokal. Penting juga bagi kita untuk tetap menjalin komunikasi dengan sesama rekan pensiunan. Melalui paguyuban atau komunitas purnawirawan, informasi mengenai kebijakan terbaru biasanya akan beredar lebih cepat dan akurat karena dibahas bersama. Jika ada salah satu rekan yang sudah berhasil mencairkan rapelnya di suatu daerah, Bapak dan Ibu bisa menanyakan langkah apa yang mereka ambil dan persyaratan apa yang mereka bawa. Semangat gotong royong dan saling membantu ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Kita tidak sendirian dalam menghadapi rumitnya prosedur ini. Ada ribuan rekan seperjuangan yang merasakan hal yang sama. Kehangatan dalam komunitas ini setidaknya bisa menjadi pelipur lara di kala proses administrasi terasa menjemukan. Tetaplah menjadi pribadi yang optimis, karena hak Bapak dan Ibu tidak akan pernah hilang. Ia hanya memerlukan waktu untuk diproses melalui saluran-saluran resmi yang ada. Pemerintah melalui kementerian terkait terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk memastikan seluruh kewajiban terhadap para purna bakti dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapak dan Ibu yang kami cintai, di penghujung penjelasan ini, kami ingin kembali mengingatkan betapa berharganya sosok Bapak dan Ibu bagi kemajuan bangsa ini. Apa yang Bapak dan Ibu terima saat ini, termasuk dana pensiun dan segala bentuk rapelnya, adalah bentuk penghormatan kecil jika dibandingkan dengan pengabdian panjang yang telah Bapak dan Ibu berikan selama puluhan tahun. Jangan biarkan kerumitan administratif mengganggu ketenangan masa tua Bapak dan Ibu. Tetaplah menjaga kesehatan dengan pola makan yang baik dan olahraga ringan di pagi hari. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan ini dapat memberikan sedikit titik terang dan rasa tenang di tengah ketidakpastian informasi yang beredar. Semoga dalam waktu dekat, segala proses sinkronisasi data dapat segera tuntas, dan dana yang Bapak dan Ibu nantikan dapat segera masuk ke rekening tanpa hambatan apapun. Kami selalu mendoakan agar Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan sisa usia yang berkah, penuh dengan tawa dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta,
Sebagai penutup, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti perkembangan informasi yang valid dan terpercaya melalui kanal ini. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada rekan-rekan sesama pensiunan agar mereka juga mendapatkan ketenangan yang sama. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dan mengedukasi satu sama lain. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Bapak dan Ibu dengan menekan tombol suka dan berlangganan agar kami dapat terus hadir menemani Bapak dan Ibu dengan informasi-informasi yang jujur, hangat, dan mencerahkan. Setiap doa dan dukungan yang Bapak dan Ibu berikan adalah penyemangat bagi kami untuk terus menyajikan yang terbaik bagi para pahlawan pembangunan bangsa. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya, dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian yang begitu tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.